Sidang perceraian komedian Kiwil dan Rohimah kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu 10 Maret kemarin. Sidang yang beragendakan putusan dari majelis hakim itu hanya dihadiri oleh Rohimah. Jelang menyambut putusan hakim tersebut, Rohimah mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mengendarai motor. Rohimah yang datang seorang diri itu mengendarai motor berwarna merah lengkap dengan mengenakan alat-alat pelindung mulai dari helm, sarung tangan, kacamata hingga masker. Sontak saja aksi Rohimah mengendarai motor ke pengadilan itu pun menjadi sorotan awak media. Namun sayang, perjuangan Rohimah untuk sampai ke pengadilan dalam waktu yang cepat itu justru menuai kekecewaan di hatinya. Pasalnya, di hari putusan tersebut mantan suaminya Kiwil justru mengingkari janjinya untuk hadir di sidang putusan perceraian mereka itu. Lantas adakah rasa khawatir Rohimah di balik ketidakhadiran Kiwil di persidangan? Sebenarnya hari ini itu ketuk palu terakhir kalau Bang Kiwil datang. Karena memang yang diharapkan dari pengadilan itu kan pembicaraan dari Bang Kiwil. Kalau Bang Kiwil sekarang hari ini memutuskan dia langsung, ya saya jatuh talak buat si Rohimah binti Haji Matali, mulai hari ini terhitunglah masa idah saya. Gitu loh. Tapi karena hari ini Bang Kiwil nggak datang, jadi nanti setelah hari ini seminggu atau 2 minggu ada surat keputusan pemberitahuan dari pengadilan ke Bang Kiwil. Nah, kalau Bang Kiwil nanti dapat surat pemberitahuan itu, dia mau mentalak saya, kan dia langsung datang ke sini sendiri tanpa saya ya. Dia sendiri ke sini, dia bilang, "Ya, saya terima perceraian, terima penggugat untuk bercerai. Saya terima, saya talak yang namanya Rohimah binti Haji Matali. Udah kelar, saya tinggal nunggu surat akte cerai." Tapi kalau dia datang ke sini, dia naik banding, dia tidak terima, akhirnya saya nggak jadi cerai dong. Tuh, kalau naik banding lagi saya akhirnya bolak-balik lagi ke sini kan. Capek juga ya. Saya udah capek gitu loh. Makanya saya bilang saya sampai WA, sampai semalam itu anak saya juga telepon gitu kan, sampai tadi pagi juga saya bilang saya tunggu ya hari ini jam 10 pagi. Nah, sampai di sini saya udah datang, Bunda udah datang nih gitu. Tinggal nunggu ayah, kita ngomong baik-baik ya gitu. Bunda tinggal nunggu ayah datang. Sok ditunggu sama Bunda sampai tadi masuk ke ruang sidang nggak datang juga. Saya bilang sama Eva lagi di mana? Aku lagi di perjalanan ke pengadilan dong, temenin saya gitu loh. Saya minta beliau untuk temenin saya karena hanya mantan yang mau, hanya dia yang gitu yang bisa saya hubungin gitu kan. Alhamdulillahnya Mbak Eva sangat support banget buat saya gitu loh. Akhirnya saya bilang, Mbak Eva tolong dong hubungin Bang Kiwil ada di mana. Saya bilang, ternyata Mbak Eva sendiri. Janji Kiwil untuk tetap setia menemani Rohimah hingga akhir perpisahan mereka hanya janji manis saja. Kiwil mendadak hilang bak ditelan bumi dan sulit dihubungi oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan keberadaan komedian satu ini sulit dilacak oleh keluarga termasuk anak-anaknya. Di saat Kiwil yang mengutas sikap yang tak biasa di akhir persidangan, sekejap menggores kekecewaan di hati Rohimah. Pasalnya, Rohimah merasa digantung lantaran putusan cerai tersebut harus menanti respon dari mantan suaminya itu. Bahkan, Rohimah mengaku khawatir jika pada akhirnya harapannya untuk berpisah dengan Kiwil tak terwujud, lantaran jika Kiwil berniat mengajukan banding nantinya. Nggak tahu, kalau tahu pun saya nggak jadi dan kalau dia dimanapun juga sebenarnya saya udah nggak perlu tahu ya. Saya hanya pengen dia tuh datang ke sini, nyampe nemuin saya, bicara sama pengadilan, bicara sama hakim. Kalau dia memang menjatuhkan talak dari mulutnya dia, karena dari kemarin-kemarin kan dia belum jatuh talak kan, dari mulutnya dia belum bersuara kan, gitu. 2 minggu yang lalu masih ada akhir Februari. Belum. Tanggal 23 apa 24 gitulah. Terakhir itu saya bicara sama dia. Masih baik-baik aja dia ini pulang nengokin anak-anak. Ya baik aja sih, tapi kan dari kemarin dihubungi juga sama anak-anak susah. Gitu. Di telepon udah 3 hari yang dari kemarin susah, nggak diangkat, di WA sama anak-anak juga nggak dijawab. Sampai tadi saya telepon kakak ipar saya, mantan kakak ipar saya ya. Unidian kebetulan lagi ada di rumah anaknya yang baru melahirkan gitu loh, anaknya baru melahirkan, jadi jagain cucunya. Jadi kata Unidian,
Coba tolong telepon ke orang Pondok Pinang. Nah ternyata nggak ada di Pondok Pinang si Bang Kiwilnya gitu. Nah sekarang ada di mana kan saya nggak tahu. Sebenarnya saya udah nggak mau tahu dia ada di mana gitu loh. Cuman komunikasi aja karena hari ini kan jatuhnya sidang. Yuk kita selesaikan baik-baik. Karena dari kemarin kan dia datang terus kan. Iya. Kenapa pada saat keputusan ini dia nggak datang? Iya, kan harus digantung jadi. Digantung bukan. Karena saya nunggu keputusan dari dia. Dia mau naik banding atau dia mau ngomong langsung talak, saya terima, saya jatuh talak buat Rohimah. Pada saat nanti surat pengadilan dari sini nyampe ke dia, hanya saya juga bingung ini antara sedih. Iya, jadi capek sayanya. Dan di tengah kekecewaan yang menggores hati kecilnya, air mata Rohimah pun jatuh membasahi wajahnya. Kesedihan hatinya seakan tak bisa dibendung menghadapi sikap Kiwil. Rohimah yang awalnya ingin bercerai karena tak ingin menjalani kehidupan rumah tangga poligami dengan Kiwil itu, nyatanya tak bisa berbuat apa-apa. Itulah saya sebenarnya ya, saya kepengen hari ini tuh kelar gitu. Udah nggak ada. Saya sama dia udah nggak ada ikatan batin lagi lah gitu ya. Ikatannya hanya untuk sebagai ibu sama bapak, sebagai untuk anak-anak ya gitu. Jadi kalau saya diginiin, gimana ya? Jadi digantung enak nggak mas? Enak nggak mbak digantung? Kan nggak enak digantung gitu loh. Udah nggak mau saya. Persyaratannya saya tidak mau ada poligami. Iya. Mau. Kalau dia masih ada poligami, saya nggak mau. Sedih ya saya ya. Karena memang saya kan udah nggak mau nih. Juntrungannya saya udah nggak mau untuk dilanjutin lagi rumah tangga saya karena memang sudah ada poligami kan. Dan memang dia masih mau kan dia sendiri bilang kan kalau saya laki-laki yang masih terus ingin berpoligami. Konsep ya kan? Dia kan mau tetap prinsipnya terus. Dia kan itu kan. Nah saya udah nggak mau gitu loh. Ujungnya saya udah nggak mau. Ya paling saya akan bicara baik-baik sama dia. Saya udah nggak mau kasar. Maksudnya saya nggak mau berantem. Saya nggak mau berdebat secara fisik, secara apa, saya udah nggak mau gitu loh. Saya hanya ayo deh gitu, maunya kayak gimana gitu loh, konsepnya kamu maunya seperti apa gitu loh. Kalau memang nggak mau bercerai sama saya, bisa nggak itu istri-istri kamu tuh yang siri-siri itu kamu cerai-ceraiin gitu. Dan saya tidak akan meyakinkan diri saya ketika nanti dia sudah bercerai dengan istri-istri siri itu, apa nanti 2 tahun kemudian masih ada? Apa tidak ada? Kan kita nggak tahu, karena perjalanan ini kan kita nggak tahu bagaimana. Dan itulah yang saya wanti-wanti, jangan sampai itu terjadi. Kalau memang kamu masih ingin, prinsip kamu masih berjalan, ingin mau terus berpoligami, ya silakan. Tapi selesaikan dengan saya. Karena memang saya sudah tidak mau dipoligami gitu loh.